Saku Pengendalian Leptospirosis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022. Kita akan bahas mulai definisi, penyebab, masa inkubasi, cara penularan, kelompok yang rentan tertular, gejala, fase ringan, terberat, definisi kasus, pemeriksaan laboratorium, tata laksana, dan juga pengobatan, serta upaya pencegahan. Kita akan mulai dari definisi. Jadi jika kita ingat leptospirosis ini adalah penyakit zoonosa. Berarti penyebabnya apa nih? Infeksi bakteri. Karena dia spirosis, maka bakterinya ini berbentuk spiral dari genus Leptospira. Ini gambarannya. Kemudian, definisi leptospirosis adalah bakteri leptospira. Dia ini hidup di ginjal tikus, kemudian dia mengeluarkan urin, bakteri leptospira keluar dari urin hewan, dan manusia akhirnya terinfeksi jika terpapar urin hewan yang mengandung leptospira. Leptospira pada hewan dapat terjadi berbulan-bulan, sedangkan pada manusia hanya bertahan 60 hari. Penyebab leptospira untuk binatang perantara utamanya yang paling sering adalah tikus. Namun ternyata binatang perantara lainnya seperti anjing, sapi, kambing, babi, bakteri ini juga bisa melalui mereka semua. Kemudian, selain itu, leptospira yang melalui urin ke lingkungan, seperti pada banjir selokan atau sawah, itu bisa menularkan. Masa inkubasi. Oke, masa inkubasi adalah waktu dari saat pasien terkontaminasi bakteri leptospira tersebut hingga timbulnya tanda-tanda gejala. Nah, jalur masuk bakterinya adalah dari air yang terkontaminasi atau tanah yang terkontaminasi, bisa juga dari makanan yang terkontaminasi. Rata-ratanya adalah di 7-10 hari, namun masa inkubasi sebetulnya adalah 2-30 hari. Kemudian cara penularannya dari tikus, kemudian soil dan water, dan ternyata bila kita tunggu gejalanya menjadi berat, bisa menjadi suatu kelainan ginjal, gangguan hepar, paru, ke jantung bisa terjadi miokarditis, kemudian ke otak bisa menjadi meningitis, dan ke mata bisa menjadi uveitis. Cara penularannya, sekali lagi adalah dari urin tikus terinfeksi bakteri leptospira ke air lumpur dan tanah dan masuk lewat kulit yang lecet dari hostnya. Itu adalah cara penularannya, sehingga faktor resiko yang perlu kita ketahui adalah kita tanyakan pekerjaannya, apakah petani, pekerja di perkebunan, peternak, pekerja pembersih selokan, korban banjir, bekerja di rumah pemotongan hewan, itu sangat-sangat rentan. Jika kita tanyakan dari pekerjaannya, maka kita tanyakan juga lingkungannya. Apakah lingkungannya banjir, beraktivitas di tempat yang basah, dan kelompok lain yang resiko terinfeksi. Untuk gejalanya, kita bagi menjadi ringan dan juga berat. Untuk yang ringan ini bisa menjadi demam, lemas, konjungtivas fusion, mata merah, sakit kepala, kekuningan pada kulit, dan juga nyeri pada betis. Kemudian untuk yang berat kita sebut dengan Wells syndrome yang ditandai dengan 3 hal, yaitu di mata kuning, kemudian di ginjal disfungsi, nekrosis hati, disfungsi paru, dan pendarahan. Intinya Wells di sindrom ini sudah banyak gangguan organ ya, mata kuning, ginjal, nekrosis hati, pendarahan, disfungsi paru. Dan yang penting lagi adalah sebagai klinisi kita harus mengetahui apakah pasien ini masuk ke suspek, probable, atau confirm. Suspek dahulu ya, kita mulai dari demam. Jadi ingat bahwa kalau pneumonia kita ingat bahwa dia harus batuk dulu. Nah, kalau leptospira dia harus demam dulu. Baru kita tanya apakah dia ada nyeri kepala, nyeri otot, conjunctive vasofusion, dengan ada riwayat kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi leptospira. Seperti tadi pekerjaan dan juga lingkungan yang banjir. Jadi ini sangat penting mulai dari demam dan faktor risiko. Nah, karena ada demam dan faktor risiko tersebut, kita langsung masuk ke suspek. Kalau kita masuk suspek, kita masuk ke probable, itu bisa bila kita tambahkan lagi 2 dari gejala ini. Setelah demam, pasien ternyata ada nyeri betis, batuk dengan atau tanpa darah, kemudian bisa juga pasiennya itu adalah ada anuria, oliguria, proteinuria, aritmia jantung. Nah, untuk kasus probable yang mengarah ke klinis berat, kita harus segera rujuk ke rumah sakit atau ke tempat yang memang ada fasilitas, terutama dialisis dan ICU. Karena pasien leptospira berat ini sangat beresiko terjadi gagal ginjal. Kemudian, untuk kategori A yang tadi ya, kita tambahkan 2 gejala atau ternyata dia bisa masuk kasus suspek, yaitu dengan tadi demam dan juga faktor risiko, ditambah ada IgM positif berdasarkan Rapid Diagnosis Test atau RDT. Dengan atau minimal 3 kriteria laboratorium di bawah ini. Ada proteinuria, hematuria, leukositosis dengan relatif neutrofilia dan limfopeni, kemudian trombositopenia, bilirubin yang tinggi, peningkatan ringan dari SGT-SGPT, peningkatan amilase atau CPK. Nah, untuk yang confirm ini, kalau kita masuk ke suspek ataupun probable, bisa ditambahkan dengan isolasi bakteri Leptospira atau PCR yang positif, serokonversi MAT dari negatif menjadi positif, adanya kenaikan titer 4 kali dari pemeriksaan awal, atau ternyata titer MAT-nya lebih dari 320 pada satu sampel pada saat masuk rumah sakit. Jadi, bila sudah ada titer MAT lebih dari 320, berarti dia confirm. Bila belum ada tapi hanya ada IgM positif, maka kita sebutnya probable. Bila hanya ada demam dan faktor risiko, kita sebut suspek. Ya. Jadi, bila tidak tersedia fasilitas laboratorium hasil positif yang menggunakan 2 tes diagnosis cepat, itu dapat dianggap sebagai kasus confirm. Tapi memang harus 2 dengan hasil. Kemudian MAT, ya dia gold standar sih. Jadi tetap kita akan melakukan pengiriman lab mikrobiologi ke RSUP. Lalu pemeriksaan laboratorium lain yang kita tahu adalah rapid diagnosis test, PCR, dan MAT ini rapid diagnosis test ini adalah IgM yang leptospira tadi. Ini cepat banget nih, deteksi dini aja 15 menit juga dia selesai.
dan hasil negatif ditunjukkan dengan tidak terlihat tanda strip indikator tes. Tapi ingat, karena ini adalah rapid, negatif belum tentu negatif. Jika memang klinisi sudah sangat yakin, mungkin negatif karena serovarnya tidak terdeteksi. Sementara PCR, dia mendeteksi DNA, jumlah spesimen disesuaikan dengan kebutuhan setiap sampel. Dan juga kita menggunakan microscopic agglutination test sebagai gold standar untuk mengetahui jenis serovar dan leptospira ini yang menginfeksi apa. Dapat dilihat dan ditarian yaitu enceran akhir tinggi serum dalam campuran serum antigen yang menunjukkan 50% agglutinasi. Kapan kita bilang positif? Bila serokonversi materi negatif ke positif, atau negatif 4 kali, atau titernya lebih dari 320. Tata laksananya, suspek dapat ditangani di puskesmas. Suspek kita bisa berikan doksisiklin 2 kali 100 sampai 7 hari. Tapi bila itu ibu hamil atau dia ada alergi atau kontraindikasi dan anak kecil tidak bisa diberikan, maka bila ibu hamil, kita bisa pikirkan bahwa pemberian 3 kali 500 pada dewasa atau pada anak. Nah, ternyata bila alergi amoxicillin, berikan malprolid. Doksisiklin ini aman, efek sampingnya sebetulnya jarang. Kemudian setelah obat sesudah makan dengan air minum yang banyak, jangan berbaring setelah minum obat. Dan untuk probable kita bisa berikan ceftriaxone 1 sampai 2 gram IV per hari. Biasanya kita berikan 2 gram per 24 jam. Bila tidak ada bisa berikan penicillin procaine 1,5 juta unit IM 6 jam. Di rumah sakitku sih jarang ya kita berikan penicillin procaine 1,5 juta unit IM per 6 jam. Atau bila ternyata dia alergi ceftriaxone bisa kita pikirkan ampicillin 4 kali 1 gram IV per hari selama 7 hari. Terapi suportif tetap bisa bila ternyata gagal ginjal kita butuh hemodialisa, peredaran organ, shock, gangguan neurologis dan gangguan kardiovaskular kita pertimbangkan terapi suportif seperti keseimbangan cairan, diuretik, transfusi, ventilator, dialisis. Semua kasus probable dengan manifestasi sebagai leptospirosis berat kita masukkan. Kemudian dirawat di rumah sakit. Pengobatannya sampai saat ini belum ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk pemberian profilaksis mengingat leptospirosis apabila cepat sebetulnya mudah disembuhkan dengan antibiotik. Tapi yang terpenting sebetulnya adalah pencegahan dari pola hidup ya, mencuci tangan, kaki, vaksinasi hewan peliharaan, pakai APD, basmi tikus dengan racun tikus dan memasang jebakan, menutup tempat penyimpanan air, menjaga kebersihan, dan upaya pencegahan perilaku hidup bersih dan saat ini sangat-sangatlah penting. Seperti itu. Informasi tambahan jika ditanya, leptospirosis bisa menular dari orang lain. Leptospirosis dapat ditularkan kepada orang lain, misalnya penularan lewat kelamin atau air susu ibu. Tapi ini sebetulnya jarang sekali. Kuman leptospira dapat ditularkan lewat air seni selama berbulan-bulan setelah terkena. Apa dampak jangka panjang dari leptospirosis ini? Ya, ini bisa kelelahan selama berbulan-bulan. Ada pula yang lagi sakit kepala dan tertekan, ada kalanya kuman itu bisa terus berada dalam mata dan menyebabkan membengkak pada mata menahun. Jika sampai jatuh sakit, bagaimana? Jika jatuh sakit dalam minggu-minggu setelah mungkin terkena air seni binatang, laporkan hal itu kepada dokter. Vaksinasi, bila manusia tidak ada vaksin melawan bagi manusia tidak ada vaksin melawan leptospirosis. Adanya juga vaksin guna mencegah leptospirosis pada binatang. Tapi binatang yang sudah diberi vaksin pun masih tetap rentan terhadap jenis lainnya yang tidak dicakup oleh vaksin tersebut. Jadi vaksinasinya pada hewan. Apa orang bisa tertular lebih dari sekali? Ya, karena jenis kumannya tadi banyak sekali ya, jadi bisa tertular. Oke, sekian. Jadi, mari kita jadikan Indonesia ini bebas leptospirosis.